Penyajian data dalam diagram histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan batang-batang atau persegi-persegi panjang yang lebarnya sama. Nah, contohnya di sini ada diagram yang sudah jadi. Di sana ada yang disebut dengan histogram. Nah, ini menggunakan batang-batang atau persegi-persegi panjang yang lebarnya sama, dan ini adalah histogramnya. Nah, histogram itu hampir sama seperti diagram batang, tetapi antara batang yang satu dengan batang yang lainnya tidak terdapat jarak. Contohnya seperti ini. Bisa ditunjukkan pada lingkaran yang berwarna hijau itu, batang yang satu dengan batang yang lainnya itu tidak terdapat jarak. Ada beberapa hal yang perlu diketahui pada histogram. Yang pertama itu, pada histogram itu setiap persegi panjang menunjukkan frekuensi kelas tertentu. Selanjutnya, yang ini ada yang disebut dengan lebar persegi panjang. Nah, lebar persegi panjang ini menunjukkan panjang kelas interval atau yang bisa diwakili dengan titik tengah seperti ini. Selanjutnya ini ada yang disebut dengan tinggi persegi panjang. Tinggi persegi panjang ini menunjukkan frekuensi kelas tersebut. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan frekuensi, dan frekuensi itu biasanya selalu ditempatkan pada sumbu tegak. Itu ada beberapa hal yang perlu diketahui pada histogram. Selanjutnya ada yang disebut dengan poligon frekuensi. Poligon frekuensi itu adalah titik-titik tengah dari puncak-puncak histogram yang dihubungkan dengan garis. Kalau dalam diagram ini bisa kita tunjukkan ini adalah poligon frekuensinya, yaitu titik-titik tengah puncak histogram yang dihubungkan dengan garis. Dan ini yang disebut dengan poligon frekuensi. Itu pengertian dari histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya kita lihat contoh sebelumnya. Di sini ada data skor hasil tes IQ dari 50 siswa. Dan ini adalah datanya. Nah, waktu itu kita telah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Dan ini adalah hasilnya. Nah, dari tabel ini kita akan membuat histogram dan poligon frekuensinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasan berikut. Yang pertama kita tuliskan dulu tabelnya, ada nilai dan frekuensi. Yang harus kita lakukan, yang pertama kita akan mencari X. X itu adalah titik tengah. Yang selanjutnya ada TB. TB ini tepi bawah. Dan yang terakhir TA. TA itu tepi atas. Nah, untuk catatan saja, ini X ini disebut dengan nilai tengah. Nah, nilai tengah ini kita cari dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas, lalu kita bagi 2. Contohnya pada kelas yang pertama, di sini batas bawahnya ada 80 dan batas atasnya adalah 88. Berarti nilai tengahnya kita cari X-nya itu sama dengan 80 ditambah 88 dibagi 2. Dan selanjutnya sampai kelas terakhir kita cari nilai tengahnya. Dan setelah kita cari, mendapatkan hasil seperti ini. Itu yang disebut dengan nilai tengah. Yang selanjutnya kita akan mencari TB. TB itu tepi bawah. Tepi bawah itu dicari dengan batas bawah dikurangi 0,5. Nah, contohnya kita lihat pada kelas yang pertama dengan interval 80 sampai 88. Berarti tepi bawahnya sama dengan 80 dikurangi 0,5 sama dengan 79,5. Dan seterusnya kita cari tepi bawahnya dari kelas pertama sampai kelas terakhir hingga kita mendapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya ini kita mencari TA. TA itu adalah tepi atas ya. Tepi atas itu dicari dengan batas bawah ditambah 0,5. Contohnya kita misalkan pada kelas yang pertama, batas atasnya itu adalah 88. TA-nya berarti sama dengan 88 ditambah 0,5. Berarti sama dengan 88,5. Dan seterusnya kita
cari lagi dari kelas pertama sampai kelas terakhir, sampai akhirnya kita mendapatkan nilai seperti ini. Kita sudah mencari nilai tengah, tepi bawah, dan tepi atas. Selanjutnya, daftar distribusi frekuensi data di atas ini dapat digambarkan dalam histogram dan poligon frekuensi. Oke, kita lihat saja langkah-langkah dalam pembuatan histogram dan poligon frekuensi. Pada histogram dan poligon frekuensi, kita tuliskan dulu tabel yang telah kita cari tadi hasilnya atau nilainya. Selanjutnya kita buat dulu ini sumbu tegak. Sumbu tegak itu menunjukkan frekuensi, dan ini ada garis horizontal, ini menunjukkan X-nya atau nilai tengahnya. Setelah itu kita kasih tanda di sini dengan bilangannya, kita ambil kelipatan 2 saja ya. Kita buat lagi titik-titik, selanjutnya kita buat lagi titik-titik seperti ini. Kita kasih tanda ini untuk menuliskan tepi atas dan tepi bawahnya, dimulai dengan 79,5 sampai 133,5. Dan ini di antara titik-titik ini ada titik tengahnya. Kita kasih tanda lagi seperti ini. Ini adalah titik tengah dari tiap interval. Kita tuliskan lagi mulai dari 84, 93 sampai 129. Kelas yang pertama yaitu antara 80 sampai 88. Nah, diketahui tepi bawahnya adalah 79,5 dan tepi atasnya adalah 88,5. Selain itu juga diketahui frekuensinya adalah 8. Nah, maka kita buat persegi panjang antara 79,5 dan 88,5 dengan frekuensinya adalah 8. Berarti kita buat persegi panjang di antara interval 79,5 dan 88,5 dengan frekuensinya 8. Ini batang yang pertama. Selanjutnya kita ke kelas yang kedua. Diketahui tepi bawahnya adalah 88,5 dan tepi atasnya 97,5. Dan diketahui juga frekuensinya adalah 10. Berarti kita buat batang di antara 88,5 dan 97,5 dengan frekuensinya 10. Nah, kita buatkan persegi panjangnya. Kita lanjutkan kelas yang ketiga. Pada kelas keempat juga sama, kita buat lagi kelas 5 yang terakhir. Berarti kita buat lagi batang di antara 124,5 dan 133,5 dengan frekuensinya 8. Nah, kita buatkan batangnya seperti ini. Nah, ini batang-batang yang sudah kita buat ini yang disebut dengan histogram. Ini ada nilai tengah atau X, atau kalau di diagram itu yang tulisannya berwarna hijau. Kita buat titik atau titik puncak dari batang-batang histogram. Ini misalkan titik puncaknya kita kasih pakai nokta hitam, dan setelah itu kita hubungkan antara titik-titik puncak histogramnya. Dan ini kalau sudah kita hubungkan dengan garis, titik-titik puncaknya setelah kita gabungkan dengan garis, ini yang disebut dengan poligon frekuensi. Seperti itulah penyajian data dalam diagram histogram dan poligon frekuensi.